Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Variasi Pemerolehan Bahasa Pertama pada Anak di Lingkungan Keluarga, Tinjauan Sosiolinguistik, yang ditulis oleh Bayi Yulia Kurnia Wahidah dari Institut Pendidikan Nusantara Global. Di sini penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Baik, bahasa merupakan sebagai salah satu alat berkomunikasi yang tidak terlepas dari kode. Pemerolehan bahasa pertama tidak terlepas dari bahasa pertama atau sering disebut dengan mother tongue. Bahasa yang dipergunakan oleh anggota keluarga atau orang tua, terutama ibu, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan anak-anak dalam berkomunikasi. Dijelaskan oleh Chomsky 2006 dalam teori generatif transformasi bahasa, ia menyebutkan bahwa dalam diri seorang anak terdapat alat sebagai sarana dalam memperoleh bahasa. Mulai sejak lahir, anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan yang dimiliki berupa berbahasa atau language acquisition device untuk memperoleh bahasa secara alami. Teori Chomsky berbanding terbalik dengan teori tabulasia yang menyatakan bahwa seorang bayi yang baru lahir diibaratkan seperti kertas kosong. Bayi yang belum mempunyai kemampuan yang dimiliki akan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan stimulus untuk kemampuannya. Seorang ibu menjadi faktor utama dalam pemerolehan bahasa pertama bagi seorang anak. Dalam pemerolehan bahasa pertama akan dilihat dari proses kompetensi dan performasi. Proses kompetensi adalah pengetahuan intuitif yang dimiliki oleh seorang individu mengenai bahasa ibunya. Intuisi yang ada pada diri seorang anak akan berjalan sesuai dengan pertumbuhannya. Anak yang baru belajar berbahasa akan mulai mengikuti ucapan-ucapan yang sering didengarnya. Kemampuan pendengaran yang dimiliki akan mulai dipahami dan akan ditiru oleh anak tersebut. Pemerolehan bahasa dalam bidang fonologi. Pada usia 9 bulan, anak sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang belum memiliki arti sempurna dan belum terdengar jelas. Kedua, pemerolehan bahasa pada bidang sintaksis. Pada bidang ilmu sintaksis, anak akan mulai belajar memahami dan mengucapkan satu kata atau lebih. Pengucapan satu kata pada seorang anak sudah dipahami sebagai sebuah kalimat. Selanjutnya itu pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak serta berhubungan dengan identitas sosial. Mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh bagi anak untuk menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Untuk menguasai pemerolehan bahasa pertama, ada beberapa unsur yang diperhatikan, seperti pemahaman waktu, terus ruang, modalitas, sebab akibat, dan deksis. Semua unsur-unsur ini merupakan perkembangan kognitif dalam penguasaan pemerolehan bahasa pertama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua yaitu faktor usia, faktor bahasa pertama, dan faktor sosial atau faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu variasi bahasa pada anak.
Penggunaan variasi bahasa disebabkan karena anak memiliki kemampuan dalam menguasai dua bahasa atau bilingual. Bahasa dalam diri anak dipengaruhi oleh bahasa ibunya. Seorang anak akan cepat meniru bahasa yang dipergunakan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Seperti contoh dalam artikel ini, seorang anak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sasak sebagai variasi bahasanya. Tapi bahasa yang lebih dominan yaitu bahasa Indonesia. Dan variasi keduanya itu bahasa Sasak. Penyebab terjadinya bahasa Indonesia yang menjadi lebih dominan ketimbang bahasa Sasak karena ibunya sering mengajak anaknya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan beberapa kali diselingi dengan bahasa Sasak sehingga anak lebih bisa atau lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia dan mengerti juga bahasa Sasak. Baik, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa pertama, peran utama, terutama ibu, sangat berperan penting dalam pemerolehan bahasa pertama bagi anaknya. Karena bahasa pertama yang sering diucapkan oleh seorang ibu akan menjadi bahasa pertama bagi anak-anaknya. Pemerolehan bahasa memiliki keterkaitan dalam lingkungan sosial, usia, serta faktor pertumbuhan anak tersebut. Pada proses pemerolehan bahasa pertama, seorang ibu akan memilih bahasa yang akan diajarkan kepada anaknya sebagai bahasa pertama. Apakah bahasa pertamanya itu akan diajarkan bahasa nasional seperti kita bahasa Indonesia, atau bahasa ibu, bahasa daerah seperti bahasa Sasak, bahasa Jawa, dan lain sebagainya, atau bisa jadi bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya penggunaan variasi bahasa pada saat proses pembelajaran bahasa pertama. Variasi bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Sasak. Dalam variasi bahasa yang lebih dominan, dalam contoh di artikel ini, variasi bahasa yang lebih dominan adalah bahasa Indonesia. Mungkin hanya ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.